pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari ragam sikap akhlak tercela dan bagaimana cara menghindarinya. Islam memerintahkan agar kita selalu senantiasa berperilaku terpuji dan melarang umatnya berperilaku tercela. Banyak sekali sikap tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama nanti ada fitnah, terus ada berita bohong atau hoax, namimah, tajasus, dan hibah. Nah, bagaimana konsep cara menghindari berbagai macam perilaku tercela tersebut? Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajarinya. Oleh karena itu, ya anak-anakku semuanya, simak video ini sampai habis ya. Nah, kompetisi dasar yang pertama kita akan menganalisis konsep cara menghindari perilaku fitnah, hoax, namimah, tajasus maupun hibah. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil analisis yang kita tadi analisis tentang konsep dan cara menghindari perilaku fitnah, hoax, namimah, tajasus, dan hibah. Langsung saja untuk yang pertama ada yang namanya fitnah. Kata fitnah berasal dari kata bahasa Arab fitnatun yang berarti ujian atau cobaan. Menurut istilah, fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Jadi dengan kata lain, fitnah itu tujuannya adalah ingin menjatuhkan atau menjelekkan orang lain. Nah, fitnah dalam Islam, Islam melarang berbuat fitnah, ya, sebab fitnah adalah hukumnya haram. Selain itu, fitnah dapat memiliki dampak negatif. Yang pertama, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, di Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 191, ya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena apa? Dampak yang timbul dari fitnah itu ya lebih kejam, lebih keji daripada yang namanya pembunuhan, karena bisa membuat tidak hanya satu orang yang terlukai, tapi beberapa orang ya yang bisa berakibat dari timbulnya fitnah tersebut. Yang kedua, menimbulkan penyakit hati, ya, iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu akan muncul. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan dan perpecahan di dalam masyarakat. Jelas, karena apa? Ketika ada fitnah, persaudaraan, persatuan, dan lain sebagainya itu akan pecah, yang akan menimbulkan sebuah permusuhan. Yang keempat, merusak nama baik dan kehormatan orang lain. Ya tadi, ya tujuannya menjelekkan, menjatuhkan orang lain, pasti akan merusak nama baik orang lain. Yang kelima, menyesatkan kebenaran informasi. Ya tadi sudah jelas, ya, karena informasinya tidak benar ya berarti menyesatkan. Terus yang terakhir, diancam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Cara menghindari fitnah. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah taala. Ya, tadi jelas bahwasanya hukum dari fitnah itu adalah haram, makanya kita senantiasa untuk menghindari perilaku fitnah. Yang kedua, senantiasa selalu berkata jujur, ya. Yang ketiga, menghilangkan rasa iri dan dengki terhadap orang lain. Nah, karena apa? Ketika kita memiliki rasa iri dan dengki, biasanya muncul rasa ingin menjatuhkan orang lain. Terus yang keempat, selalu tabayun, mengklarifikasi terhadap informasi yang sudah didapat, ya. Saring sebelum sharing, ya. Terus 5, bersikap bijaksana terhadap berbagai hal. Yang keenam, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, ada akhlak tercela hoax atau berita
bohong. Nah, ini marak sekali ya sekarang, banyak berita-berita yang beredar terutama di media sosial berkaitan dengan berita bohong. Nah, hoax atau informasi palsu atau berita bohong itu adalah sebuah informasi palsu, berita bohong ataupun fakta yang dipelintir atau direkayasa dengan tujuan bisa berupa candaan atau hingga serius. Maksudnya gimana? Berita bohong tersebut ya bisa berupa candaan ya, istilahnya untuk candaan ya. Bisa juga berkaitan dengan masalah yang serius. Contoh, sekarang masa pandemi banyak sekali berita-berita bohong yang berkaitan dengan corona. Misalkan terkait masalah kalau kita memakai handphone Xiaomi misalkan, itu bisa tertular corona misalkan. Nah, itu termasuk berita hoax ya. Terus lanjut, dampak negatif dari hoax atau berita bohong. Yang pertama, menyebabkan kepanikan di masyarakat. Jelas, ketika ada berita bohong, ya misalkan meresahkan masyarakat, berita misalkan mengenai akan terjadinya tsunami, nah pasti akan masyarakat resah, ya. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain. Ketika dia sering berbohong, menyebarkan berita bohong, pasti orang lain tidak akan percaya. Yang ketiga, membuang-buang waktu, tenaga, harta dengan sia-sia, yaitu karena tadi menyebarkan hoax. Yang keempat, menghancurkan hubungan persaudaraan di tengah masyarakat, ya tadi sama halnya seperti tadi fitnah, ya. Terus mendapatkan laknat dari Allah dan termasuk golongan orang munafik tadi. Bagaimana cara menghindari hoax atau berita bohong? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tidak mudah terprovokasi, ya. Jangan langsung ada berita kita telan mentah-mentah. Menyaring informasi yang diterima, selalu husnudzon terhadap orang lain dan menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Nah, makanya anak-anakku semuanya, ya, kita kan senantiasa setiap hari ya bersinggungan dengan media sosial, terkadang banyak berita-berita yang muncul. Nah, makanya kita senantiasa saring sebelum sharing, ya. Kita menyaring berita-berita tersebut, apakah ini benar, apa ini salah, jangan langsung kita share, ya, kita bagikan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada yang namanya namimah atau adu domba. Nah, namimah atau adu domba mengadukan sesuatu perkataan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuannya agar di antara mereka saling bermusuhan. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, misalkan kita berbicara kepada A menjelek-jelekan si B. Ketika kita berbicara dengan si B, kita menjelek-jelekan si A. Nah, itu akhirnya bisa mengadu domba, ya, mengakibatkan antara si A dan si B akhirnya saling bermusuh-musuhan. Tidak hanya berupa perkataan, bisa juga berupa tulisan, ya, isyarat ataupun sindiran, ya, yang bisa mengakibatkan saling bermusuh-musuhan. Rasulullah SAW, ya, pernah bersabda di sebuah hadis, la yadkhulul jannah tamamun, la yadkhulul jannah namamun, ya, mohon maaf, la yadkhulul jannah namamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, Indonesia ini selama 350 tahun dijajah Belanda,
Belanda itu menggunakan politik adu domba atau divide et impera. Makanya selama 350 tahun bangsa kita tidak bisa merdeka. Baru bisa merdeka ketika sudah bisa bersatu, terutama diawali dari Sumpah Pemuda. Dampak negatif namimah, ya, yang pertama menimbulkan sikap saling benci membenci, jelas. Merusak hubungan persahabatan dan persaudaraan, mendapatkan dosa yang besar, informasi yang dibawa menyesatkan. Cara menghindari namimah, yang pertama selalu menjaga lisan, ya, agar terhindar dari sikap tercela namimah, kita senantiasa ya selalu menjaga lisan kita. Karena apa? Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Di antara ciri-ciri orang munafik, ya, ketika berkata ia berbohong. Makanya senantiasalah kita selalu menjaga lisan kita. Terus mau mengakui kesalahan, ketika kita salah senantiasa kita mengakui kemudian meminta maaf. Terus selalu introspeksi diri. Yang terakhir mengutamakan persatuan dan kesatuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Ya, sampai jumpa di part yang kedua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.